Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Perawan Channel. Kali ini Perawan Channel akan mengenal Fatimah Al-Fihri, pendiri universitas pertama di dunia era keemasan Islam. Tahukah Anda bahwa seorang wanita muslim mendirikan universitas pertama di dunia? Mungkin tidak. Tidak ada sumber populer di luar buku-buku sejarah akademik mengenai zaman keemasan peradaban Islam yang pernah menyebutkan fakta semacam itu. Sebaliknya, orang-orang pada umumnya cenderung berpikir bahwa Islam tidak akan pernah mengizinkan perempuan untuk menghadiri kelas-kelas di madrasah atau sekolah yang didirikan pada awal abad ke-9. Sebenarnya, wanita muslim sangat aktif dalam studi skolastik tentang Islam awal. Aisyah, salah satu istri Nabi Muhammad, adalah di antara ahli hukum Islam terkemuka pada masanya. Dia juga terlibat dalam sejumlah peristiwa politik setelah kematian Khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Dia juga sumber awal banyak hadis berkat kecerdasan dan ingatannya yang terkenal. Ada contoh-contoh lain seperti Waroqah yang hafal Al-Quran dan dipuji oleh Nabi sendiri, atau Al-Shifa, penyembuh binti Abdullah, wanita muslim pertama yang mengajar melek huruf dan seorang praktisi pengobatan tradisional. Universitas Al-Qarawiyyin dan pendirinya Fatimah Al-Fihri adalah permata mahkota dan simbol kuat aspirasi perempuan dan pemimpin kreatif dalam sejarah muslim. Didirikan pada 859, hampir 100 tahun sebelum pendirian Al-Azhar di Kairo, dan terletak di Medina Tua, Fez. Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko diakui dalam Guinness Book of World Records sebagai lembaga tertua di dunia yang beroperasi sebagai universitas pemberi gelar akademik. Pemuda Fatimah Al-Fihri, wanita dari Qairawan. Fatimah Al-Fihri bermigrasi dengan ayahnya Muhammad Al-Fihri dan saudari Maryam dari Al-Qairawan di Tunisia ke Fez di Maroko. Fez ditakdirkan untuk menjadi Athena Islam. Dia fasih dalam pembelajaran Islam klasik seperti fikih, jurisprudence, dan hadis tradisi Islam berdasarkan kehidupan Nabi. Fatimah mewarisi kekayaan besar dari ayahnya yang dia gunakan untuk membangun masjid dan universitas. Maryam, saudara perempuan Fatimah, adalah sponsor Masjid Al-Andalus, juga di Fez. Fatimah tidak diragukan lagi adalah seorang wanita yang soleh dengan kecerdasan visioner dan arsitektur yang dibimbing oleh hati yang murah hati dan pikiran yang cerdas. Dia diberkahi kekayaan yang diwariskan oleh ayahnya. Jauh dari bersenang-senang dan pengajaran yang kaya, ia menggunakan sumber daya dengan sangat hemat untuk mendirikan masjid, universitas, dan perpustakaan Trinitas tertinggi kesolehan Islam. Pada bulan Ramadan 245 Al-Hijr atau setara dengan 559 Masehi, Fatimah Al-Fihri mulai membangun sebuah masjid. Dia menamainya Al-Qarawiyyin untuk menghormati kota Al-Qairawan dari mana leluhurnya berasal. Selama pembangunan masjid, Fatimah berpuasa setiap hari. Di samping masjid, ia mendirikan sebuah madrasah tempat pendidikan dengan standar tertinggi akan diberikan. Pusat-pusat pembelajaran telah ada sejak zaman dahulu, namun peradaban kuno tidak pernah memulai pendidikan pemberian gelar dan melembagakan penelitian akademik melalui departemen. Model Fatimah Al-Fihri akan menjadi model universitas saat ini. Universitas masih ada, pintunya masih terbuka untuk semua yang mencari ilmu. Terletak di dalam kompleks sebuah masjid yang dalam beberapa abad mendatang akan berkembang menjadi masjid tertutup terbesar di benua Afrika. Kapasitas mencapai 22.000. Universitas menarik para sarjana dari seluruh dunia ke kota Fez yang sangat berpengaruh. Abu Al-Abbas Al-Zawawi, Abu Madhab Al-Fasi, dan Leo Al-Fikanus adalah beberapa pemikir, teoretikus, dan penulis terkemuka yang diproduksi oleh Universitas Al-Fihri. Pembuat peta, astronom, dan sejarah terkenal hadir sebagai mahasiswa. Saudara perempuan Al-Fihri, Maryam, membangun Masjid Al-Andalus. Dari sekitar 700 hingga 1700, banyak orang berprestasi terbesar dalam sejarah terdapat ditemukan di dunia muslim. Al-Qarawiyyin jauh lebih maju dari zamannya, 100 tahun sebelum Universitas Al-Azhar di Mesir. Sekitar 975 Masehi muncul. 200 tahun sebelum universitas tertua di Eropa, Bologna di Italia, estimasi 1088 Masehi. Dan Oxford, estimasi 1096 Masehi, universitas tertua di Inggris. Hampir 800 tahun sebelum apa yang mungkin menjadi Athena zaman kita, Harvard di Asianet, estimasi 1636 Masehi. Jika Cambridge memiliki Newton yang mengubah dunia, Al-Qarawiyyin juga memiliki dua ikon yang mengubah dunia mereka, Ibnu Rushd
1126 sampai 1198 Masehi atau Averroes menerjemahkan dan menafsirkan Aristoteles. Melalui karya-karyanya, Eropa menemukan kembali Aristoteles dan para sarjana Yunani. Alih-alih menjelajahi benua Eropa, seandainya saja Adam Smith, pendiri ekonomi, melakukan perjalanan ke Al-Qarawiyyin, di perpustakaan mereka dia akan membaca Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406 AD. Smith akan melihat banyak idenya dalam Moral Synthemes 1759, ditulis atau dipikirkan sekitar 400 tahun sebelum masanya. Kurikulum awal difokuskan pada ilmu-ilmu agama dan kemudian mencakup disiplin ilmu lain seperti tata bahasa, geografi, sejarah, matematika, kedokteran, kimia, dan astronomi. Universitas memainkan peran utama dalam hubungan budaya dan akademik antara dunia Islam dan Eropa. Kartografer Muhammad Al-Idrisi wafat 1166, yang petanya membantu eksplorasi Eropa di Renaissance selama beberapa waktu, menunjukkan bahwa ia mungkin telah bekerja atau belajar di Al-Qarawiyyin. Reputasi akademik yang bergengsi melampaui divisi agama, tradisi populer menunjukkan bahwa Gerbert dari Auvergne 930 sampai 1003 yang akan menjadi Paus Sylvester II yang dikreditkan dengan memperkenalkan angka-angka Arab ke Eropa, pernah menjadi mahasiswa di Al-Qarawiyyin. Universitas berfungsi sebagai jembatan pengetahuan antara Afrika dan Timur Tengah dan Eropa. Ketika Muslim diusir dari Spanyol pada abad ke-13, banyak dari mereka datang ke Fez dan ke Qarawiyyin. Mereka membawa pembelajaran seni dan sains Eropa dan more. Periode yang paling berbunga-bunga untuk lembaga ini berlangsung antara abad ke-12 dan ke-15, ketika itu dilindungi secara mewah oleh Al-Muhaddits dan Merendis. Itulah Muhammad Fatimah Al-Fihri, pendiri universitas pertama di dunia era keemasan Islam. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.